Inilah kisah Presiden Jokowi pernah membuat 16 negara anggota G20 dengan kekuatan ekonomi terbesar dunia terpaksa harus gigit jari. Kejadian itu terjadi di Roma, Italia pada tahun 2021 lalu. Ruangan pertemuan dan agenda sudah mereka persiapkan. Ke-16 negara itu sudah masuk ke ruangan dan menanti kedatangan Jokowi. Namun mereka terpaksa harus bubar seketika lantaran Presiden Jokowi tiba-tiba balik badan tepat di depan pintu ruangan pertemuan. Jokowi memutuskan untuk batal hadir seketika karena mencium aroma kurang sedap. Kisah tersebut diungkap sendiri oleh Jokowi pada Kamis 23 Desember 2021 lalu. Cerita ini memang tidak banyak diekspos di media, namun dibenarkan oleh sejumlah menteri Jokowi. Jokowi pun lantas menceritakan sepenggal peristiwa yang dialami Indonesia pada perhelatan G20 di Roma, Italia tahun 2021. Pada kesempatan itu, Jokowi digiring ke sebuah ruangan bersama 16 negara lain untuk menandatangani sebuah dokumen kerjasama yang ia belum baca sebelumnya. Dalam pertemuan tersebut, setidaknya ada 16 negara yang akan menekan kerjasama rantai pasok global. Jokowi yang mendengar hal itu bahkan sempat terpincut untuk mengikuti perjanjian tersebut. Kemarin kita di G20, 16 negara sudah kumpul untuk tanda tangan mengenai global supply chains. Akhirnya bagus yang kita ikut. Namun setelah membaca detail kerjasama, Jokowi memutuskan untuk menarik diri dari perjanjian tersebut. Pasalnya, dalam kesepakatan ada klausul yang mengharuskan Indonesia untuk terus mengekspor bahan mentah saat Indonesia sudah menekan larangan ekspor nikel. Setelah mengetahui secara jelas maksud terselubung dari kerjasama itu, kepala negara langsung menghentikan langkahnya. Begitu baca, waduh ini kita disuruh ekspor bahan mentah lagi ini. Begitu mau masuk ke ruangan, kita nggak ikut. Seketika juga, semua anggota forum yang ada di dalam ruangan satu persatu keluar. Pertemuan buyar dan bubar. Jokowi pun menegaskan bahwa pertemuan itu rupanya sedang mengincar Indonesia. Hal itu memang terbukti saat dirinya menolak untuk ikut tanda tangan, temuan pun batal. Semuanya bubar nggak jadi, yang namanya ini. Hanya gara-gara kita nggak mau tanda tangan semuanya jadi buyar lagi. Karena saya tahu juga ini yang diincar sebenarnya hanya kita aja. Ya keberanian seperti itu yang kita kadang-kadang membayangkan, waduh nanti kita di-ban di sini, di-stop di sini, di WTO kalah. Ya kalah ya nggak apa-apa lah kalah. Tapi kalau kita nggak berani nyoba, kapan kita akan melakukan hilirisasi, kita akan stop ekspor raw material. Sampai kapanpun kita hanya menjadi negara ekspor bahan mentah. Padahal kalau kita jadikan barang jadi, bisa lipat 10 kali lipat added value-nya. Nikel saja itu. Jokowi menegaskan dibutuhkan keberanian dalam mengambil suatu kebijakan. Apalagi menurutnya, posisi Indonesia dalam hal ini memiliki peran yang cukup besar. Pada momen HUT ke-7 PSI itu, Presiden Jokowi juga menceritakan pengalaman saat mengambil alih saham PT Freeport Indonesia beberapa tahun lalu. Ia mengaku banyak menerima ancaman demi mendapatkan 51 saham Freeport, termasuk dari intelijen negara. Namun Jokowi menganggap ancaman itu hanya sebatas gertakan yang mencoba menakut-nakutinya. Ancaman itu tak lantas membuatnya mundur untuk mendapatkan saham Freeport. Kadang-kadang kita terbayang-bayang oleh ketakutan kita sendiri. Dulu waktu kita mau ambil
Freeport kembali mayoritas, informasi yang saya terima memang semuanya menakutkan. Menakutkan semuanya. Nanti Papua akan goncang, Papua akan lepas. Amerika akan marah. Sampai 3 tahun kita kerja ini. Dan menterinya maju mundur, maju saya gitu kan. Jangan maju mundur, maju. Ya memang ngeri. Menurut Jokowi, Freeport berjanji untuk membangun smelter dan melakukan hilirisasi tambang. Namun sudah 30 tahun janji itu tak pernah terrealisasi. Maka dari itu, saat Freeport sudah berada di tangan Indonesia, hilirisasi harus dilakukan. Dulu suruh bikin smelter saja berpuluh-puluh tahun nggak geleng-geleng terus. Sekarang nggak bisa, kita udah 51% bikin smelter. Langsung nyatanya saya perintah, di Gresik sudah langsung dimulai. Karena memang pemiliknya kita sekarang. Meski kerap dinilai lemah dan tidak kompeten, bahkan disebut pelanga-pelongo oleh para oposisi, Presiden Jokowi ternyata memiliki sisi keberanian yang luar biasa. Dengan keyakinannya untuk berpihak kepada rakyat, dia tidak takut sama sekali dengan ancaman ataupun tekanan dari para elit maupun mafia yang menjadi backingnya. Jokowi juga pernah menceritakan bahwa saat dia memulai pemerintahannya, dia melihat perusahaan negara Petral, anak perusahaan Pertamina, syarat dengan para mafia. Ratusan triliun negara setiap tahunnya mengalami kerugian akibat permainan mafia di Petral. Ketika dia mengeluarkan perintah untuk membubarkan Petral, dia ditakut-takuti oleh banyak pihak. Katanya, jika Petral dibubarkan, negara bisa runtuh. Dia pun bisa jatuh. Menteri dan tim yang diperintahkan untuk membubarkan Petral 3 kali bertanya kepada Jokowi, apakah Bapak Presiden telah matang-matang untuk membubarkan Petral? Apakah Bapak Presiden sudah sadar betul dampak, risiko, dan konsekuensi jika membubarkan Petral? Bayangkan, menterinya sendiri terpapar ketakutan dan ikut-ikutan menakuti Jokowi. Lantas, apa jawaban Jokowi? Bubarkan Petral. Akhirnya, Petral dengan tegas dibubarkan. Impor minyak sama, lifting produksi minyak kita, sumur-sumur kita masih banyak kok. Kenapa nggak digenjot produksinya? Karena ada yang masih seneng impor minyak. Satu pun, tapi ini saya tungguin betul. Saya sudah minta Kapolri ikut nungguin. Pak Kejaksaan, Pak Jaksa Agung ikut nungguin. Nanti saya minta KPK juga ikut nungguin. Harus rampung. Pekerjaan besar ini harus rampung. Kini Presiden Jokowi berada di ujung masa jabatannya. Tak lama lagi, kita akan kehilangan sosok pemberani yang mempertaruhkan segalanya demi Indonesia. Menurutmu, siapa sosok yang paling tepat untuk melanjutkan cerita keberanian membela negeri? Apakah sosok itu ada di Anies Baswedan, Prabowo Subianto, atau Ganjar Pranowo? Hati-hati, jangan salah memilih. Nanti Indonesia akan kembali ke titik tak bisa balik.